Jangan, jangan panggil saya dokter ya. Baik. Ya, panggil dokter boleh, dengan dokter, saya bukan dokter. Oke, ini beberapa wajah yang saya masih ingat nih, ada Made, Dava, nih saya masih ingat wajahnya. Ya, saya hafal dari headsetnya soalnya. Baik, berapa orang jumlahnya di sini? 57, Bapak. 57. Oke, sudah lengkap berarti ya. Oke. Setelah kuliah ini ada kuliah apa lagi? Ada kuliah bersama Dokter Yuda, Bapak. Jam? Jam 12. 12. Oke. Ini semoga saya tidak molor begitu ya. Kita berusaha untuk on time. Jika masih ada waktu banyak nanti, kita akan mencoba kuis ya dengan Nearpod. Tadi sudah diminta teman-temannya untuk install? Sudah, Pak. Sudah saya informasikan. Oke. Ini ada chat, ada siapa ini? Ingrid ya. Oke. Ada gangguan jaringan, boleh. Oke, jadi santai saja. Seperti biasa aturannya saya berharap Anda kalau bisa on cam, silakan on cam. Anda mau sambil makan, sambil nyenek, sambil ngopi, sambil rebahan juga boleh ya. Kalau dengan saya tidak masalah gitu ya. Yang penting Anda mendengarkan begitu. Dan harapannya semoga nanti ujiannya semua lulus untuk materi ini. Oke, sebelum saya share screen, ini kelas apa nih? B ya? Atau A? Kelas A, Pak. Kelas A, oke. Kemarin kelas B saya tanyakan. Jadi saya menanyakan lagi ulang ke adik-adik. Untuk histologi Anda sudah belajar apa saja dulu? Yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Apa saja? Selain dengan saya kan kemarin otot ya. Histologi otot. Yang lainnya apa? Kami sudah mempelajari jaringan epitel, terus Detail sudah, oke. ikat, otot bersama bersama Bapak, terus saraf, Saraf sudah, oke. mengenai tulang, terus sekarang endokrin, Bapak. Oke. Oke. Untuk anatomi, apakah sudah mendapatkan anatomi endokrin? Anatomi sistem saraf dan anatomi endokrin apakah sudah? Ada yang bisa mengkonfirmasi? Belum. Yang kelas kemarin, yang kelas B belum soalnya. Belum juga. Oke, ya itu masalahnya jadinya. Artinya saya agak sulit jadinya untuk menjelaskan karena anatomi belum. Fisiologi tapi sudah. Belum juga fisiologi. Fisiologi itu mempelajari bagaimana hormon ini dihasilkan atau hormon ini efeknya bagaimana fisiologisnya. Belum juga berarti ya. Oke. Karena belum, saya akan berusaha menjelaskan lebih pelan-pelan. Saya izin share screen. Sudah terlihat, Dek? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, semoga ini saya juga terlihat ya, apanya namanya nih, kursornya. Oke. Baik, saya akan langsung saja untuk, kita berdoa dulu ya, agar bisa lancar nanti ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Untuk kita semua termasuk saya. Berdoa, saya persilahkan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat diakhiri. Oke, seperti biasa, Anda bebas nanti untuk bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya senang, artinya kuliahnya cepat selesai. Tapi kalau Anda bertanya, saya lebih senang, artinya Anda memperhatikan. Kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya lebih senang lagi. Ya, artinya saya perlu banyak belajar lagi, begitu ya. Gitu. Oke, kita membahas struktur mikroskopis organa endokrin, gitu ya. Ini kesulitannya Anda belum mendapatkan anatomi begitu ya, belum dapat anatomi, belum dapat fisiologi. Semoga Anda di SMA sudah belajar hormon, sudah pernah pasti ya tentang hormon-hormon apa gitu ya, hormon tiroid gitu ya, contohnya begitu ya. Semoga Anda sudah mempelajari beberapa kelenjar, misalkan pankreas begitu ya. Oke, di sini ada beberapa struktur mikroskopis yang akan kita perhatikan ya.
Jadi mikroskopisnya, bukan makronya ya, makronya nanti dengan anatomi gitu. Tapi karena Anda belum dapat, saya akan menjelaskan sedikit. Kita akan melihat hipotalamus ya, sepintas saja karena ini lebih ke kuliah sistem saraf pusat begitu. Kemudian ada glandule hipofisis atau juga disebut pituitari. Anda bisa lihat di sini, ini hipotalamus ya. Di kursus saya terlihat, Dek? Terlihat ya? Ya, oke. Ini di otak ada hipotalamus, nanti akan saya jelaskan kenapa dia bisa terbentuk. Kemudian ada pituitari di sini, atau juga di sini disebut kelenjar hipofisis, begitu. Kemudian kita juga akan melihat glandula pinealis di sini juga, masih di sekitar di otak, di brain. Kemudian juga kita akan melihat kelenjar tiroid dan paratiroid. Sebentar, oke, kita akan lihat paratiroid dan paratiroid, kemudian juga kelenjar adrenales atau suprarenales dan juga pankreas, begitu. Oke, ini gambaran secara anatomi, jadi Anda juga bisa melihat di mana letak-letak dari kelenjar-kelenjar tersebut yang ternyata letaknya tidak berdekatan, berjauhan. Dan itulah kenapa dinamakan endokrin, begitu ya. Oke. Di sini saya menggunakan buku terbaru yang sebenarnya sudah dipecah sebenarnya. Jadi ada sistem neuroendokrin dan ada sistem endokrin. Di beberapa buku textbook yang lama dijadikan satu saja, endokrin, begitu ya. Tetapi ternyata seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang banyak yang sudah mengkategorikan ada sistem neuroendokrin. Ingat ada kata neuro berarti ada kata saraf di situ ya. Ada sistem persarafan di situ. Sehingga di sini contoh neuroendocrine system kita akan membahas hipofisis atau pituitary, kemudian ada kelenjar pineal yang tidak begitu banyak yang sebenarnya yang kita perhatikan nanti, tapi hipofisis ini akan banyak di sini di slide-slide saya hari ini begitu ya. Karena kita akan melihat sel-selnya seperti apa atau bagian-bagiannya seperti apa. Anda harus paham mana yang adenohipofisis, mana yang neurohipofisis. Kalau dari awal saja Anda tidak bisa membedakan, Anda akan kesulitan nantinya untuk mempelajari, misalkan nanti di fisiologi hormon apa yang terkait begitu. Kita akan melihat dari misalkan di sini ada pembagiannya ya, ada pars tuberalis, pars distalis, ini juga Anda harus paham. Kemudian sel-selnya apa saja di sana dan kenapa dia disebut asidofil dan kenapa dia disebut basofil begitu. Begitu juga dengan neurohipofisis, kenapa dia disebut neuro di situ. Kemudian apa saja sel-selnya dan apa yang membedakan struktur mikroskopisnya dengan hipofisis, adenohipofisis. Sedangkan untuk endokrin sistem di sini yaitu barangkali Anda sudah familiar dengan kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, pankreas dan juga kelenjar suprarenales di situ ya. Kita akan melihat zona-zonanya apa saja, sel-selnya apa saja. Oke, dari kunci dalam belajar histologi apapun itu ya, misalkan sekarang endokrin, kemudian nanti bulan depan misalkan urinaria begitu ya. Kuncinya adalah Anda paham ini zona apa, ini zona apa. Kemudian misalkan kelenjar ini selnya apa saja dan apa yang dihasilkan. Itu saja. Itu saja yang perlu Anda hafal gitu ya. Tidak lebih berat daripada anatomi sebenarnya. Begitu. Jadi hanya Anda dengan mempelajari dari 2 slide awal ini yang saya tunjukkan ini, ketika Anda belajar, seharusnya Anda kalau memahami mapping seperti ini, Anda bisa memahami ada zona apa saja. Begitu. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa perbedaan eksokrin dan endokrin? Ada yang bisa menjawab? Di SMA barangkali sudah dipelajari? Apa perbedaan kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin? Ayo. 0036, Ida Ayu Agung. Barangkali bisa berkomentar. Maaf Pak, saya belum tahu yang Belum tahu. eksokrinnya. Oke. Oke, yang lain barangkali. Fadilah Nur. Izin menjawab Pak. Ya. Setahu saya kalau kelenjar eksokrin itu terhubung Hmm. dengan epitel. Hmm. Kalau kelenjar endokrin itu tidak terhubung dengan epitel permukaan. Oke. Terima kasih Oke. Pak. Oke, terima kasih, Dek. Bagus. Yang lain barangkali ada yang mau menambahkan? Dulce Suarez mau menambahkan? Pernah mendengar istilah eksokrin endokrin?
Masih di mute, saya tidak mendengar suaranya. Oke, saya belum bisa mendengar suaranya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dulu. Kalau eksokrin, Anda mungkin ingat Anda punya air liur ya, ludah, kelenjar keringat, gitu. Itu eksokrin ya. Jadi memang ada kata kuncinya adalah eksokrin memiliki saluran duktus atau memiliki saluran untuk keluarnya sekresi, gitu ya. Sedangkan endokrin dia tidak punya, gitu ya. Tadi juga dijawab ada terkait dengan epitel, betul, artinya memang pembentukannya dari sel-sel epitel. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya, gitu ya. Oke, karena Anda belum paham sampai di situ, saya akan jelaskan secara detail terlebih dahulu. Jadi kelenjar endokrin atau endokrin sistem terdiri dari kelenjar-kelenjar yang mensintesis, synthesize, dan juga mensekresikan produknya berupa hormon. Ya, nanti kita akan lihat komposisinya seperti apa. Fungsinya apa? Nanti Anda pelajari lebih jauh di kuliah fisiologi dengan dosen-dosen fisiologi. Saya hanya menjelaskan sebagai pengantar saja agar Anda paham. Fungsinya adalah untuk maintenance tubuh kita. Jadi terkait dengan fungsi tubuh kita, homeostasis dan juga metabolisme, ya, metabolisme tubuh kita. Jadi mengatur mood kita, mengatur rasa haus dan rasa lapar kita, mengatur rasa senang tidak senang, mood gitu ya, mood-moodan gitu ya. Kemudian apalagi mengatur rasa ingin ini buang air kecil seperti itu ya, termasuk juga reproduksi begitu ya, gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang diatur begitu ya, nanti dipelajari di fisiologi. Nah, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu ada istilahnya neuroendokrin tadi saya jelaskan di slide awal tadi. Kemudian di sini dibagi dua kontrolnya ya, di mana endokrin dan sistem saraf, Anda sudah belajar sistem saraf beberapa minggu lalu, itu sama-sama bekerja sama terkait dengan fungsi tubuh ini. Nah, sistem persarafan yang otonom ya atau autonomik gitu ya, bekerja dengan cara melepaskan ya, di sini saya katakan releasing neurotransmitter. Ya, semoga Anda sudah paham dengan istilah neurotransmitter ketika kuliah sebelumnya. Ya, jadi neurotransmitter ini dilepaskan, kemudian efeknya secara langsung gitu ya, immediate gitu ya, ke organ sistem yang dikontrol. Sedangkan endokrin sistem menggunakan hormon dan bekerja umumnya lebih lambat. Ya, lebih lambat, kemudian melalui molekul-molekul ya penyusun hormon tersebut ke bloodstream, pembuluh darah. Kata kunci yang kedua adalah pembuluh darah. Kalau tadi kita membedakan eksokrin dan endokrin tadi dengan ada tidaknya saluran atau ductus, yang kedua kata kuncinya adalah bloodstream. Ya, jadi dilepaskan ke pembuluh darah. Jadi kita akan melihat sel-selnya nanti di masing-masing kelenjar ada pembuluh darah di sana. Gitu ya. Kenapa butuh pembuluh darah? Ya untuk misalkan tadi kita belajar, saya tunjukkan tadi gambar hormon dilepaskan di otak, misalkan di pituitari tadi. Bagaimana dia bisa sampai ke kelenjar lainnya, misalkan di kelenjar di tiroid misalkan. Bagaimana dia bisa mempengaruhi? Tentunya butuh pembuluh darah untuk menghantarkan hormon tersebut. Begitu. Jadi ini terkait dengan aktivitas metabolik kita, dan kemudian regulasinya fungsi hormon tersebut diatur melalui satu feedback mechanism. Ya, feedback mechanism kita akan melihat nanti di fisiologi apa itu feedback negatif, apa itu feedback positif. Ya, simpelnya adalah feedback positif dia mempengaruhi suatu kelenjar untuk menghasilkan hormon. Misalkan tubuh kita kekurangan hormon, kemudian ada feedback positif agar hormon terus disekresikan. Sebaliknya jika kita kelebihan hormon, maka ada feedback negatif agar hormonnya diturunkan. Ya, fungsinya agar tubuh kita metabolismenya seimbang, homeostasis begitu. Oke, perhatikan gambar di sebelah kanan, ini yang tadi saya tanyakan tadi ya. Jadi ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Anda harus paham di sini. Oke. Kalau Anda lihat di sini terbentuk dari epitel ya, sama-sama dari epitel. Perbedaannya adalah pada kelenjar eksokrin, epitelnya ini kemudian masuk ya ke dalam ke area jaringan ikat. Anda sudah belajar ya, jaringan ikat, kemudian membentuk suatu saluran. Ini yang kiri. Sedangkan yang kanan malah terjadi degenerasi ya, saluran ini tergenerasi. Ini stalk itu tangkai atau saluran ductus begitu ya. Terjadi degenerasi sehingga sel-sel ini jadinya berkumpul di satu tempat. Ketika dia berkumpul seperti ini, kemudian mulailah terbentuk
pembuluh-pembuluh darah, kapiler-kapiler darah yang berfungsi tadi sudah saya jelaskan untuk menghantarkan hormon. Itu perbedaannya. Oke. Nah, endocrine system di sini gambaran lagi, saya memberikan gambaran secara histologis. Tadi ini ada sel-sel kelenjar, kemudian ada pembuluh darah. Fungsinya apa? Fungsinya agar tadi menghantarkan molekul-molekul hormon ke sel targetnya. Kalau Anda lihat gambar di sini, sel targetnya bisa dua jenis. Yang pertama adalah membran reseptor, atau reseptor yang ada pada membran sel, atau juga bisa sitosol reseptor. Ya, atau intraseluler reseptor, sama saja. Misalnya hormon-hormon steroid dan hormon tiroid. Oke, Anda bisa lihat di sini sel targetnya jauh, ya, tidak sama dengan kita lihat bandingkan misalkan parakrin atau autokrin, ya, biasanya selnya berdekatan. Nah, kalau neuroendokrin kita akan lihat nanti di hipotalamus. Anda sudah belajar saraf? Satu sel neuron ada apa saja? Komponen-komponen pada sel neuron? Ada yang bisa menjawab? Made Cahaya? 023? Belum, Pak. Belum. Katanya kemarin kuliah saraf sudah, kuliah neuron sudah. Belum. Histologi. Belum nemu jawaban. Oke. Loh, SMA kalian belajar apa kalau saraf, kalau neuron? Isinya apa saja? Dendrit, Pak. Yo. Dendrit. Oke, dendrit. Apalagi? Akson, Pak. Akson. Oke, selubung mielin, betul. Ya, di SMA kan sudah dapat ya, akson. Oke. Oke, perhatikan gambar ini ya. Anda bisa lihat di sini ada badan selnya atau soma begitu ya, disebut soma. Ini ada inti selnya, ini ada aksonnya ya. Nah, sel ini ya, sel neuron ini menghasilkan hormon, kemudian dihantar melalui aksonnya ke sisi terminalnya di sini. Oke. Perhatikan gambar ini. Jadi sekali lagi, sel-sel neuron ini menghasilkan hormon, ya. Sepanjang akson ini dia diteruskan sampai pada bagian terminalnya, kemudian dilepaskan ke pembuluh darah. Jadi sama saja dengan yang tadi, yang endokrin tadi, perbedaannya adalah di sini juga melibatkan sel saraf. Target selnya sama, yang jauh, distant target sel, gitu. Itu ini neuroendokrin. Oke, kalau parakrin biasanya masih satu efeknya masih di sekitarnya, tidak bukan sel yang jauh gitu ya. Jenis-jenis sel yang di sekitarnya begitu. Itu parakrin. Autokrin lain lagi. Oke, tapi kita fokus pada endokrin dan neuroendokrin. Oke. Selanjutnya ada beberapa tipe di sini ya, atau sistem endokrin di sini terdiri dari beberapa kategori, 3 kategori. Yang pertama, dia biasanya tadi sudah saya jelaskan richly vascularized gland, artinya dia memiliki banyak vaskularisasi atau pembuluh-pembuluh darah. Contohnya pituitari, tiroid, paratiroid gitu ya. Tapi ada juga yang dia berbentuk cluster of endocrine cells. Jadi dia berkumpul. Ya, nanti kita akan lihat di pankreas. Barangkali di SMA Anda masih ingat apa ya kalau dalam bahasa Indonesianya? Pulau-pulau Langerhans barangkali pernah dipelajari di biologi SMA, ya. Itu contohnya. Yang ketiga bisa juga jadi sel-sel individual yang menghasilkan hormon. Ya, kita tidak membahas secara khusus ini karena ini biasa dibahas di kuliah. Misalkan ada sel tertentu pada sistem pernapasan atau sel tertentu pada pencernaan yang menghasilkan diffuse neuroendocrine system cell, menghasilkan juga hormon. Ya, tapi bukan menjadi topik utama dari kuliah hari ini. Gitu ya. Kita lebih membahas tadi yang di awal tadi sudah saya jelaskan ada beberapa kelenjar. Oke, saya jelaskan dulu ada beberapa komponen ya penyusun hormon ya sebelum kita bahas mikroskopisnya. Jadi hormon bisa berupa protein ya, hormon bisa berupa glikoprotein. Kalau ada kata gliko berarti di situ artinya karbohidrat, penyusunnya ada glukosa. Jadi ada protein dan karbohidrat glukosa ya. Contohnya insulin, contohnya paratiroid hormon, contohnya growth hormon. Kemudian bentuk yang lebih kecil ya adalah small peptide atau peptida kecil. Oke, saya tidak tahu apakah Anda paham bahwa protein kan disusun oleh peptida, gitu ya. Contohnya ya vasopresin, gitu ya. Ada beberapa contoh, gitu ya. Ada juga yang berbentuk amino
asid derivatif atau turunan dari asam amino. Ya, contohnya tiroksin, adrenalin, noradrenalin, ada banyak ya. Itu kuliah biokimia sebenarnya. Kemudian juga ada yang bukan protein tetapi steroid, ya, didapatkan dari kolesterol. Contohnya hormon-hormon terkait dengan sistem reproduksi pada manusia, baik wanita maupun misalkan testikular hormon kan pada pria, gitu ya. Gitu. Oke, jadi ada beberapa. Nanti kita akan lihat sel-sel ini menghasilkan apa, gitu ya, dari beberapa komponen hormon. Oke, di sebelah kanan di sini saya hanya mencantumkan sekali lagi ada beberapa kelenjar yang akan kita pelajari terkait juga dengan fungsinya ya. Tetapi ini nanti lebih di kuliah fisiologi nantinya. Oke, kita masuk yang pertama sekarang ke hipotalamus. Perhatikan gambar ini. Ini ada brain. Kemudian perhatikan di mana lokasi dari hipotalamus. Ini hipotalamus yang berwarna biru. Kemudian perhatikan posisinya adalah di bagian inferior dan anterior dari talamus. Kata hipo kan berarti di bawah. Berarti dia di bawah talamus, begitu kan? Ya, jadi kalau inferior kan artinya di bawah, kalau superior kan di atas. Anterior artinya kan di depan, sehingga dia di sini di depan dari talamus. Oke, di slide ini Anda perhatikan ada yang berwarna seperti ini. Ya, biru hipotalamus, kemudian ada pituitari, kelenjar ya, kelenjar yang menghasilkan hormon, nantinya kita bahas. Ada dua warna yang berbeda. Oke, ada ungu dan ada hijau. Kenapa? Karena ada satu bagian yang anterior disebut anterior pituitari ya, jadi dia sejajar dengan hidung di sini ya, bagian depan. Kemudian posterior artinya yang belakang gitu ya. Kenapa dia berbeda? Akan kita bahas nanti. Perhatikan juga yang berwarna orange ada infundibulum. Apa itu infundibulum? Jadi ketika ditanyakan di ujian Anda harus tahu infundibulum adalah suatu struktur semacam tangkai atau jembatan yang menjembatani atau menghubungkan hipotalamus dan pituitari. Karena keduanya berfungsi secara sinkron, bersamaan, tidak bisa terpisahkan. Kita akan lihat nanti ya. Oke, itu dulu di slide ini. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ya ada pembagiannya. Tadi saya katakan bahwa anterior dan posterior asal embriologisnya berbeda atau dia tidak sama, makanya tadi warnanya berbeda. Anda perhatikan, ada warna coklat tua dan coklat muda di sini. Oke, ini hipotalamus, ya, hidung di sebelah sini ya, ini anterior di sebelah sini, ya. Perhatikan di sini ada optic chiasm, ya, supaya menjadi patokan mana yang depan mana yang belakang gitu ya, untuk membantu seperti itu. Optic chiasm ini terkait dengan saraf, terkait dengan penglihatan, dengan mata, retina. Jadi pasti di anterior sebelah sini, sebelah kiri. Nah, perhatikan dulu pituitari atau kelenjar pituitari dibagi menjadi dua. Tadi saya jelaskan ada posterior, ada anterior. Anterior dibagi menjadi tiga. Ya, saya terpaksa harus menjelaskan anatomi supaya Anda paham dulu. Ada pars tuberalis. Ini kata kuncinya adalah tube, ya, tabung. Berarti dia yang ini seperti tabung, yang ini, ya, dia yang melapisi infundibulum ini. Ada pars intermedia, yang ini pembatas, namanya saja intermedia. Berarti dia di tengah-tengah. Dia membatasi di sini. Dan ada pars distalis. Pars distalis merupakan bagian yang paling penting dari sistem endokrin ini. Karena kelenjar, sel-sel kelenjar, sel-sel yang menghasilkan hormon ada pada pars distalis. Oke, jadi kalau ditanya di bagian mana ada sel-sel menghasilkan hormon, pada pituitari ada pada pars distalis. Kemudian kita lihat di sini bagian posterior atau bagian di belakang terdiri dari pars nervosa. Dan juga di sini ada tangkai di sini ya, atau infundibulum ya, sebagai struktur yang menghubungkan begitu. Oke, kata kuncinya atau Anda mudah menghafalnya adalah pars nervosa. Nervos kan artinya kan sistem saraf. Anda sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Oke, sehingga posterior pituitari atau bagian pars nervosa ini sering didefinisikan atau sering diartikan sebagai bagian atau sebagai part dari pituitari yang merupakan perpanjangan dari hipotalamus. Kenapa saya katakan perpanjangan? Kita akan lihat nanti komponennya. Saya tidak katakan mirip ya, tapi memang komponennya sama-sama terdiri dari sel saraf. Ya, kan hipotalamus kan di brain nih, ya, isinya ya sel-sel saraf gitu ya. Nah di sini dia memanjang ke sini sehingga disebut pars nervosa. Kenapa demikian? Kita akan bahas nanti. Gitu ya. Nah ini ada tulang sphenoid di sini sebagai pelindungnya ya,
secara anatomi. Kenapa perlu ya? Ya tentu karena ini kan organ yang sangat dibutuhkan ya terkait dengan homeostasis tubuh begitu, sehingga perlu dilindungi oleh tulang. Oke. Bagian-bagiannya sudah saya jelaskan tadi ya di slide depan, ini hanya menambahkan saja sebagai ilustrasi gitu ya. Sehingga Anda bisa lihat di sini. Nah, ini Anda mulai masuk melihat ke struktur mikroskopisnya. Anda bisa lihat di sini ya. Ini yang bagian anterior berwarna biru, kemudian ini yang bagian posterior. Sehingga secara histologis dia akan berbeda karena sel penyusunnya berbeda gitu ya. Ini jadi ketika dilakukan pengecatan histologis dia terlihat ada perbedaan yang kontras karena selnya berbeda. Kita akan lihat di sini. Oke, sebelum saya lanjut ke sel-sel penyusunnya, ini adalah embriologinya ya. Kalau kami di sini biasanya ada satu jam kuliah sendiri tentang embriologi ini. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan di sini? Kenapa tadi ada pars posterior dan ada pars anterior tadi ya? Ya, ada bagian pituitary anterior dan ada yang posterior. Saya katakan tadi bahwa penyusunnya embriologinya berbeda. Anda lihat di sini ya. Di sini ada perbesaran dari gambar yang sebelah kiri. Ini yang besar perbesaran ini Anda bisa lihat ketika embrio atau ketika usia janin 3 minggu begitu ya, usia fetus begitu ya, masih embrio begitu. Terbentuk di sini ya. Anda lihat yang pertama di bawah ini pembentuk dari anterior pituitary ini berasal dari hypophyseal pouch ya. Asalnya dari oral ectoderm. Ya, ada ectoderm di sini. Sedangkan pars nervosa atau pituitary posterior ini yang berwarna kuning ya, itu asalnya dari neuroectoderm. Asalnya berbeda. Sehingga ketika si embrio ini berusia 2 bulan gitu ya, fetal ini berusia 2 bulan, Anda bisa lihat di sini ya, yang tadi oral ectoderm tadi yang berwarna kuning pembentuk faring ini, saluran pernapasan terputus di sini. Anda lihat di sini, membentuk suatu kantong terputus. Baru kemudian dalam sepanjang dengan perkembangan janin atau bayi tersebut, kemudian dia menyatu di sini. Ya, jadi asal embriologisnya berbeda. Sehingga sel-sel penyusunan juga berbeda, kemudian dia bersatu di sini ya, sebagai struktur yang mengatur sintesis hormon begitu. Oke, intinya di slide ini Anda bisa paham kenapa dia berbeda gitu ya. Oke, ini juga sama. Ini ada gambaran sini yang hijau dan abu-abu, dia berbeda. Anda bisa lihat posterior di sini, yang abu-abu perpanjangan dari hipotalamus di sisi superior. Oke. Nah, neuroendocrine system, saya katakan dari awal tadi, merupakan sistem yang dibentuk oleh sistem nervous atau sistem neuro, gitu, dengan sistem endokrin. Membentuk suatu sistem yang dinamakan hipothalamo-hypophyseal system. Oke, jadi hipotalamus dengan adeno-hipofisial ya, atau dengan anterior hipofisis membentuk hypothalamic adeno-physeal system. Sedangkan hipotalamus dengan bagian anterior membentuk dengan bagian nervous membentuk hypothalamic neurohypophyseal system. Oke, bingung? Putu Dinda bingung? Sulit dimengerti, Pak. Sulit dimengerti. Oke, saya pelan-pelan lagi ya. Jadi intinya di pituitary ada 2 ya. Ada bagian saya pakai bahasa sederhana ya. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Di bagian depan ada sel-sel penghasil hormon bagian anterior. Di bagian belakang yang ini yang abu-abu ini posterior ya, ada sel-sel saraf. Kalau Anda lihat gambar di sini ya. Ini gambar ini ya. Oke. Saya tidak tahu apakah Anda sudah dijelaskan apa itu nukleus atau nuklei pada kuliah saraf. Bukan nukleus inti sel ya. Sudah dijelaskan belum? Putu Dinda sudah dijelaskan belum? Belum. Belum. Oke. Jadi bukan nukleus inti sel ya gitu ya. Jadi gini, sistem saraf pusat kita, sistem saraf tepi juga gitu ya. Kita kan belajar tadi ada neuron, ada badan sel, ada akson, ada dendrit gitu ya. Oke, itu dulu. Nah, nuklei atau nukleus di sini adalah kumpulan dari badan-badan sel. Oke, Anda bayangkan dulu nih. Jadi gimana ya analoginya ya? Jadi Anda bayangkan tadi neuron-neuron tadi itu ada panjang-panjang ininya, akson-aksonnya ada panjang gitu ya. Nah, inti selnya atau badan selnya itu kan besar tadi Anda lihat tadi ya di
di gambar sebelumnya tadi. Nah, itu berkumpul pada bagian hipotalamus. Ya, secara anatomi dia dibagi-bagi lagi, cuma saya tidak akan menjelaskan itu ya. Di sini disebutkan ada paraventricular nucleus, ada supraoptic nucleus gitu ya. Jadi di sini adalah kumpulan badan-badan selnya. Oke, aksonnya memanjang ke sini. Anda lihat. Ini aksonnya ke sini, ke bagian posterior. Sehingga tadi disebut ada pars nervosa di situ. Di sini. Oke. Itu saja. Artinya Anda memahami dulu bahwa di sini badan selnya, kemudian aksonnya menjalar ke sini. Di pars nervosanya, posteriornya. Kata kuncinya nervos kan saraf gitu ya. Jadi ya ini posterior ini ya. Oke. Anda bisa lihat di gambar selanjutnya. Oke. Di sini Anda bisa lihat, perhatikan lagi gambar ini yang di bawah ini. Jadi adalah satu sistem hypothalamic hypophyseal gitu ya. Nah, di sini saya katakan, the hypothalamus contains cluster of neuron yang disebut nuklei. Oke, tadi yang saya tanyakan ke Sapa Dinda tadi. Jadi di hipotalamus, Anda lihat ini contohnya saja di sini ada dua yang dicontohkan. Di sini ada yang berwarna hijau, ini ada badan selnya, ini ada yang berwarna kuning. Kenapa dia berbeda? Karena hormon yang dihasilkan berbeda di sini. Yang pertama ada disebut oksitosin, yang kedua ada disebut ADH atau disebut vasopresin juga komponen hormonnya. Ya, antidiuretik hormon ADH itu artinya. Oke, jadi Anda lihat dulu di sebelah kanan, gambar sebelah kanan ya. Semoga tidak bingung, ada banyak hormon di sini yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Ini Anda lihat gambar ini dulu ya. Kelenjar pituitari, tadi saya sudah bagi, ada bagian depan, ada bagian belakang. Ya, ada banyak hormon yang terkait di sini. Ada luteinizing hormon, ada growth hormon gitu ya, ada thyroid stimulating hormon, ada banyak gitu ya. Oke. Yang ada pada posterior atau bagian ini, yang ini hanya dua saja. Ya. Sebentar. Oke. Oke, hanya dua saja. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya gitu ya. Sisanya dihasilkan oleh sel-sel yang ada pada anterior ini. Oke. Yang menghasilkan adalah kelenjar pituitarinya. Hipotalamus di sini karena tadi dia hanya berisi sel-sel badan-badan sel nuklei, dia hanya mengeluarkan semacam faktor releasing ya, releasing faktor. Begitu kita akan lihat di slide selanjutnya. Di slide ini yang penting Anda paham dulu bahwa tadi saya katakan bahwa pars nervosa ini adalah perpanjangan dari hipotalamus dan Anda bisa lihat secara ilustrasi di sini memanjang seperti ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa hormon, ada banyak ya. Tidak perlu Anda hafalkan untuk kuliah saya, kecuali di kuliah fisiologi gitu ya. Saya ingin menunjukkan di sini yang pertama Anda lihat ada dua hormon, oksitosin dan ADH yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Yang gambar ini ya. Oke. Jadi dia diproduksi di hipotalamus. Anda perhatikan di nuklei-nuklei ini, kemudian dia dilepaskan sepanjang akson ini dibawa ke pars nervosa. Di sini. Ya, di pars nervosa ini. Dari sinilah kemudian masuk ke pembuluh darah yang ada di daerah sini, pars nervosa. Ya, tergantung fungsinya. Oksitosin karena targetnya adalah pada wanita, pada uterus ya, ketika mau melahirkan, kemudian pada kelenjar payudara, di payudara ketika mau menyusui, baru kemudian dilepaskan. Ya, dilepaskan di darah di pituitari ini, baru kemudian ke organ targetnya, ke payudara. Ya, atau juga ke uterus pada sistem reproduksi wanita. Sedangkan ADH, antidiuretik hormon, terkait dengan homeostasis yang mengatur kita terasa dehidrasi begitu ya, itu dilepaskan ke ginjal. Dua itu untuk pars nervosa. Jadi Anda harus tahu bedanya. Sedangkan yang bagian ini anterior ada banyak ya. Ada banyak di sini ya dihasilkan. Ada beberapa sel yang akan kita lihat nanti gitu. Dia bisa ya ada banyak di sini saya sudah sebentar di sebelah sini ya, sebelah kiri ini ya, ada growth hormone releasing hormone, artinya dia melepaskan ke sini ya, dari sini, dari hipotalamus dibawa ke sini oleh pembuluh darah ini ya, ini ada sistem pembuluh darah portal system, dilepaskan ke sini, kemudian diterima oleh reseptor oleh sel-sel di sini agar kemudian sel-sel ini melepaskan growth hormone ya. Atau sebaliknya, kalau misalkan dia ingin feedback negatif, artinya menghambat sekresi hormon, dia akan mengeluarkan somatostatin ini, sehingga dia menghambat growth hormone. Ya.
Kalau kata kuncinya Anda lihat di sini, ada kata di sini ada releasing ya, Anda lihat di tabel ini. Artinya kalau ketika dia dilepaskan dari hipotalamus ke anterior ini, maka kelenjar-kelenjar di sini akan menghasilkan hormon tersebut, baik itu follicle stimulating hormone atau tiroid begitu ya. Oke. Ini hanya gambaran saja, tambahan ya. Jadi tadi saya menjelaskan tadi ada sistem pembuluh darah di sini ya. Ini yang berwarna biru dan merah ini arteri dan vena. Jadi ketika untuk bagian posterior di sini ya, sel saraf melepaskan langsung ke pembuluh darah yang ada di sini, yang ada di pituitari bagian posterior. Sedangkan untuk anterior di sini ada dua sistem ya, ada kapiler di sini, ada kapiler di sini ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut sebelum Anda semakin bingung nanti. Oke, di sini yang paling penting, kita masuk ke sel-selnya, lebih ke mikroskopis lagi. Oke, nanti saya akan ada pertanyaan, Anda silakan menjawab. Oke, di pituitari ada beberapa jenis sel, ya. Ada somatotrop, ada laktotrop, ada kortikotrop, ada tirotrop, ya. Tergantung dari hormon apa yang dihasilkan. Misalkan somatotrop dia menghasilkan growth hormone dan dia paling banyak, ya, 50% dari penyusunnya. Ada tirotrop, dia menghasilkan hormon tiroid. Ya. Secara histologis kita tidak bisa membedakan, ya, kecuali menggunakan transmission elektron mikroskop berdasarkan dari granul-granulnya, bentuk-bentuknya. Oke. Nah, Anda perhatikan, secara histologis tapi bisa dibedakan berdasarkan pengecatan histologis atau pengecatan hematoxylin eosin. Sehingga ada dua jenis sel di sini. Anda lihat, ada chromophobes, ada chromophils. Chromofil dibagi dua menjadi basofil dan acidofil. Ingat kata, kalau phobes artinya fobia. Artinya chromophobes artinya dia tidak suka, fobia, tidak suka dengan warna. Yang ini, yang paling kiri. Jadi ketika dilihat di bawah mikroskop, dia tidak tidak biru ataupun merah, gitu ya, pucat warnanya. Artinya sel-sel ini adalah bukan sel-sel yang menghasilkan hormon. Biasanya dia adalah sel-sel progenitor atau sel punca atau sel induk yang belum menjadi sel-sel penghasil hormon. Sel-sel muda begitu ya. Nah, ada yang berwarna merah atau acidofil atau alpha sel. Adalah sel-sel yang terwarnai atau menyukai asid. Asid itu asam, ya. Jadi larutan kimia pencetannya asam dia. Dia terwarnai merah. Granul-granulnya terwarna merah, penghasil hormonnya berwarna merah. Contohnya adalah somatotrop dan laktotrop. Ada dua. Basofil artinya dia menyukai pengecatan yang basa, ya, pH-nya basa secara kimia. Contohnya kortikotrop, tirotrop, dan gonodotrop. Oke, jadi Anda harus paham itu dulu. Pituitari tidak terdapat pada pituitari bagian anterior, tapi pada bagian nervosa, karena pituitari ini adalah sel-sel neuron. Oke, kita akan lihat di gambar selanjutnya. Nah, ini satu struktur mikroskopis ya, preparat dari pituitari. Anda bisa lihat berarti yang merah dan biru ini adalah pituitari anterior yang depan tadi. Kemudian yang bagian ini adalah bagian nervosa atau bagian posterior. Pertanyaan saya, oke, Anda bisa lihat ini, ada yang bisa menjawab? Yang paling kiri apa? Ada yang mau menjawab? Silakan langsung. Ada? Nikade Aura? Maaf Pak, saya belum tahu. Loh, tadi kan saya baru jelaskan tadi. Anak Agung istri ini siapa? 0042? Mungkin nasi dopil, Pak. Masih apa? Nasi dopil. Acidofil. Oke, kenapa acidofil? Karena dia merah. Iya. Oke. Oke, jangan terkecoh dengan warna merah ini ya. Karena warna merah ini adalah pembuluh darahnya. Kan tadi saya sudah jelaskan di endokrin ada banyak pembuluh darah ya, kapiler gitu ya. Yang ini adalah chromophobes ya. Dia pucat, tidak terwarnai. Yang ini berarti tengah artinya basofil ya.
sel basofil tadi. Saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Sedangkan yang ini sel-sel berwarna merah atau kadang-kadang pink ya, itu yang asidofil. Seperti lactotrop tadi. Oke. Jadi Anda harus paham. Jadi ketika di ujian saya menunjukkan sel-sel ini, Anda harus paham. Oke, membedakannya. Karena ini dasar histologis. Tidak hanya untuk di endokrin saja, tapi nanti di semua yang jaringan yang lain juga seperti itu. Oke. Oke, ini juga sama ya, sama saja dengan pengecatan yang sama ya, cuman tidak begitu kontras gitu. Ya, Anda bisa baca nanti ya untuk membedakannya. Ini juga saya menunjukkan bahwa ini ada di tengah ini adalah pars intermedia ya, pembatas antara posterior dan anterior. Ya, di sini ada beberapa folikel-folikel sisa-sisa dari perkembangan embriologisnya. Oke. Nah, yang tadi saya katakan pituitary ya. Anda sudah belajar di saraf kemarin, kuliah saraf, belajar neuroglia tidak? Kadek Krishna kemarin belajar neuroglia tidak? Seperti astrosit, oligodendron, belajar tidak kemarin? Kadek Krishna? Mungkin belum, Pak. Belum. Oke. Oke, belum beneran atau belum kamu lupa begitu ya? Oke, saya kesulitan kalau menjelaskan kalau misalnya belum gitu ya. Oke, jadi pada pars nervosa atau pada bagian pituitary yang sel-sel saraf tadi saya katakan tadi, ini kan Anda lihat tadi saya jelaskan ada ini ya, tadi ada badan sel saraf pada hipotalamus, kemudian aksonnya kan menjalar dia ke pituitary. Nah, ada struktur khusus ya, tidak ditemukan pada tempat lainnya ya, hanya di pituitary saja, yang disebut herring body ya. Herring body ini yang tonjolan-tonjolan ini Anda lihat sini ada tonjolan-tonjolan. Di sekitarnya ada pituitary. Pituitary ini adalah neuroglia. Neuroglia itu adalah sel-sel yang berada di sekitar suatu sel saraf. Ya, pada sistem saraf pusat biasanya. Gitu. Nah, kalau saya perbesar di sini ya, ini herring body, Anda bisa lihat. Tadi kan saya bilang bahwa sel saraf ini membawa atau neuron ini, modifikasi neuron ini membawa oksitosin dan hormon ADH kan tadi. Ya, pituitary. Ada dua tadi saya jelaskan. Nah, bagaimana caranya dia mengantarkan melalui satu struktur yang disebut ini, herring body ini, sebagai tempat temporer sementara penyimpanan hormon. Dibawa kemana? Dibawa ke pembuluh darah ini di pituitary. Sedangkan pituitary adalah sel-sel glia di sekitarnya. Dan Anda bisa lihat di gambaran di sini ya, ini gambar ini ya. Ini ada herring body dan ada pituitary di sekitarnya. Kalau kita bicara mengenai neuroglia atau glial cell adalah sel-sel di sekitar neuron. Itu. Oke. Kita lanjut yang ke struktur yang kedua, yaitu glandula pinealis. Ada pertanyaan sebelumnya dari subtopik pertama. Kalau tidak ada, saya lanjut. Dema Ayu, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Semoga tidak ada pertanyaannya karena paham ya. Oke. Glandula pinealis ini paling gampang ya. Tadi kita bahas pituitary sudah. Sekarang kita lanjut ke glandula pinealis yang masih juga pada otak gitu ya. Ini ada gambaran anatominya, Anda lihat ini anatomi. Kemudian ada di sini yang disebut pineal body atau kelenjar pinealis. Fungsinya apa? Menghasilkan hormon yang disebut melatonin. Melatonin terkait fungsi apa? Terkait dengan circadian rhythms ya, terkait dengan ketika kita ritme kita siang dan malam gitu ya. Day and night cycle gitu ya. Itu ya, terkait dengan aktivitas itu gitu. Oke, saya tidak akan menjelaskan fisiologisnya. Nah, kenapa dia disebut pineal body? Anda pernah lihat pohon pine atau pinus ya bahasa Indonesianya? Ya, kalau Anda ke Bedugul atau kemana lihat pohon pinus begitu. Nah, ini bentuknya seperti biji pohon pinus ya, sehingga dikatakan pineal, pine begitu ya, pineal. Nah, isinya ya, struktur mikroskopisnya, sel-selnya apa saja di sana itu yang harus Anda tahu. Pertama ada kapsul ya. Kalau struktur apapun di histologi, kalau misalkan Anda mendengar kata kapsul adalah jaringan ikat. Penyusunnya adalah jaringan ikat yang melapisi struktur sel di dalamnya atau lapisan di dalamnya. Ini ada kapsul, kemudian ada sel-sel yang menghasilkan melatonin yaitu pinealocyte. Kalau tadi pituitary ya. Kalau sekarang pinealocyte.
gampang menghafalnya. Kalau pada pineal ya pinealocyte, kalau pada pituitary ya pituitary gitu ya. Begitu. Semoga tidak ada yang terkecoh di ujian. Nah, ada apa lagi di sana ya? Anda lihat di gambar sebelah kiri ya. Jadi pinealocyte adalah neuron-neuron, sel-sel saraf yang termodifikasi. Ya, dia termodifikasi. Ya, Anda bisa lihat di sini ada banyak sekali sel-selnya ya di sini. Struktur khas lainnya adalah disebut corpora aranacea atau juga corpora amylacea, atau bahasa Inggrisnya adalah brain stem ya. Apa bahasa Indonesianya saya tidak tahu, apa pasir otak atau apa ya, rasanya tidak gitu ya. Brain stem ya, atau corpora amylacea. Ini yang semacam apa ya ini ya, semacam kayak kumpulan-kumpulan klaster-klaster semacam ini ya. Apa ya? Kumpulan-kumpulan seperti ini berwarna hitam seperti ini ya. Ya, karena ada proses kalsifikasi di sana, begitu ya. Sampai sejauh ini peneliti belum tahu fungsinya apa, gitu ya. Tapi secara histologis bisa dibedakan bahwa artinya pada kelenjar pineal semakin bertambahnya umur, corpora amylacea ini semakin terbentuk, semakin banyak, begitu. Di sini juga gambarnya sama ya, dari histologi dari preparat yang berbeda Anda bisa lihat. Yang S ini yang tadi brain stem tadi, kemudian pinealocyte ini kumpulan di tengah-tengah. Kemudian neuroglia, ingat tadi saya katakan neuroglia adalah sel-sel pendukung neuron, umumnya berada di sekitar neuron. Sehingga di sini dia berada di sekitar dari pinealocyte. Itu sebentar. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut berarti. Lanjut ke glandula tiroidea dan paratiroidea ya. Ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Oke, kalau ada yang sudah lupa barangkali di SMA, jadi tiroid di sini ya letaknya, paratiroid kita lihat di sini, paratiroid juga berada di situ gitu ya. Ada berupa nodul lebih kecil. Kita akan lihat nanti secara anatomi. Nah, sel-selnya apa saja? Di sini ada saya sudah kasih gambaran di sini. Pada tiroid Anda harus tahu perbedaan antara folikular sel dan parafolikular sel. Kita akan lihat nanti perbedaannya di mana. Tapi Anda harus tahu itu ya. Kemudian pada paratiroid kita akan lihat apa itu chief cell, apa itu occipil cell. Tuh. Kita lihat yang pertama, jadi kelenjar tiroid bentuknya ini seperti kupu-kupu atau bilob atau biloba begitu ya. Dia apa ya? Simetris begitu ya, terletak pada sisi anterior dari trakea ya, di bawah laring ya, sistem pernapasan. Oke. Nah, uniknya ya, ini yang unik. Tiroid ini unik. Kenapa dikatakan unik? Tadi kan kita belajar ada asidofil, ada basofil ya. Artinya hormon-hormonnya disimpan dalam bentuk granul ya, semacam kayak biji-biji tadi ya, pas biji-biji tadi itu yang terwarnai baik dia merah ataupun biru tadi atau pink begitu ya. Nah, tiroid dia tidak menyimpan dalam bentuk granul. Dia berbeda. Dia menyimpan dalam jumlah yang banyak pada ekstraseluler, artinya ekstra artinya di luar dari sel, dalam bentuk koloid. Ya, koloid di sini dikatakan gel-like mass. Ya, seperti gel begitu ya ininya, bentuknya, substansinya begitu. Nah, Anda lihat di sini yang pertama karena ini masih tiroid ya, yang sebelah kanan, yang abaikan yang di bawah dulu. Jadi ada dua sel yang penting, ada follicular cell, Anda lihat ini, dia melapisi suatu struktur lubang atau lumen. Kalau dalam medical term, lumen itu artinya suatu struktur di tengah-tengah saluran atau lubang begitu ya, atau di sini ya, Anda bisa lihat. Sel-selnya di sini adalah simple cuboidal follicular epithelium atau epitel cuboid, selapis, simple. Ya, kan Anda sudah belajar ya epitel. Oke, nah di tepinya atau di tempat lainnya di sekitarnya baru ada sel-sel parafolikular. Ingat kata para dari kata perifer artinya di tepi, letaknya di luar ya, di tepi. Oke, itu dulu. Jadi pada lumen ini kita akan lihat yang disebut tiroglobulin. Oke. Nah, hormon tiroid ya, itu merupakan hormon yang terdiri atas iodine ya, yang didapat dari iodium.
Makanya yodium penting untuk manusia, gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail mekanisme biokimiawinya, ya. Tapi di sini saya bisa menjelaskan secara sederhana bahwa proses pembentukan dari hormon ini terbilang unik, gitu ya. Jadi sel tadi, sel folikular tadi yang saya jelaskan sebelumnya, dia mengabsorpsi iodin dari tubuh, dari sistem pencernaan, kemudian masuk ke dalam darah dalam bentuk iodide, kemudian diserap oleh sel folikular tadi. Kemudian folikular ini juga menghasilkan suatu struktur yang disebut glikoprotein. Ya, di gambar ini glikoprotein dihasilkan melalui retikulum endoplasma ini dan kompleks Golgi ini. Lalu dilepaskan dalam bentuk vakuol atau kantung-kantung itu dilepaskan ke dalam lumennya. Lumen yang tadi saya jelaskan tadi, lubang tadi. Oke, secara sederhananya seperti itu. Nah, pada lumen tadi terjadi suatu reaksi yang disebut iodinisasi. Di sini dikatakan iodinated, ya. Teriodinisasi dalam berupa koloid. Ya. Jadi lumen tadi yang saya jelaskan di awal tadi berfungsi untuk menyimpan struktur atau menyimpan koloid-koloid sebagai hormon tiroid. Ya. Disimpan di sana. Ketika tubuh membutuhkan, maka sel-sel ini lagi, folikular ini lagi, menggunakan ini, Anda lihat ada mikrofili. Mikrofili inilah yang menyerap kembali koloid tadi untuk kemudian dilepaskan ke pembuluh darah melalui suatu mekanisme yang disebut endositosis. Oke, itu saja. Itu lebih ke mekanisme seluler gitu ya. Tapi untuk kuliah ini Anda yang penting tahu apa saja itu strukturnya, selnya apa saja ya. Oke. Saya tidak akan lebih jauh detail mengenai biokimia. Anda lihat ini satu kelenjar tiroid. Nah, tiroid ini ada kapsulnya yang paling luar, jaringan ikat. Anda lihat ada bintik-bintik berwarna pink. Ya, ini lumen-lumennya. Ya, ini lumen-lumennya. Nah, Anda lihat di sini. Ini ada koloid-koloidnya. Oke. Jadi ketika tubuh membutuhkan hormon tiroid, maka akan diserap dari sini. Folikular sel tadi, ini kan ada koloid-koloidnya. Oke. Biasanya dalam medis, ketika ada kelainan misalnya, misalkan hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid, maka koloid ini akan kayak mengecil, kayak shrinking gitu ya. Dia tidak penuh seperti ini. Jadi lebih terlihat celah-celah putih ini lebih terlihat jadinya secara medis gitu ya, secara histologis gitu. Nah, perhatikan juga ada parafolikular cell atau juga disebut C-cell. Saya katakan tadi kelenjar tiroid ada dua, folikular dan parafolikular. Bedanya apa? Parafolikular cell, Anda lihat yang ini, yang terwarna lebih pucat ini, selnya lebih besar dan terwarna lebih pucat. Ini saya tunjukkan, menghasilkan hormon kalsitonin. Fungsinya apa? Untuk regulasi kadar kalsium dalam darah. Dia akan mengatur bersama-sama dengan hormon paratiroid, akan kita bahas setelah ini. Ya. Oke. Jadi ada dua tadi. Folikular cell menghasilkan tiroid. Parafolikular cell menghasilkan kalsitonin. Perbedaannya Anda bisa lihat di sini, ya. Kalau folikular cell hormonnya pada lumen, kalau pada parafolikular cell selnya ada sama seperti tadi di pituitary ya, dia ada di dalamnya. Di dalam selnya ada granul-granul seperti ini. Anda lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ada granul-granul yang titik-titik hitam, ini adalah hormonnya untuk parafolikular cell. Kalau yang kiri ini sama seperti di gambar sebelumnya ya, terkait dengan lumen tadi. Fungsinya lebih ke homeostasis kadar kalsium. Nanti di kuliah fisiologi akan dipelajari lebih jauh. Nah, kita masuk ke paratiroid. Perhatikan gambar kiri, anatomi dulu. Ini kelenjar tiroid kita sudah bahas, kemudian ada nodul-nodul di sini, ada 4. Inilah kelenjar paratiroid. Jadi dia tidak terbentuk dengan folikel-folikel yang tadi kita bahas sebelumnya, tetapi terbentuk dalam bentuk clumps ya, semacam satu kumpulan begitu. Clumps ya, berkumpul, ada nodul begitu ya. Ada 2 tipe sel di sana, ada chief cell dan occipil cell. Yang menghasilkan hormon adalah chief cell, yaitu paratiroid hormon atau parat hormon. Fungsinya adalah mengatur kalsium juga. Jadi dia antagonis dari tadi sebelumnya, C-cell tadi yang parafolikular. Yang satu meningkatkan, yang satu menurunkan. Ya. Jadi sama-sama, kalau paratiroid dia meningkatkan, kalau kalsitonin tadi dia menurunkan. Oke.
Oksipil sel sampai saat ini belum diketahui fungsinya apa. Jadi Anda cukup tahu di paratiroid ada chief cell, ya. Sekali lagi Anda lihat di sini ada oksipil sel, ada chief cell. Ini kapsul yang menyelubungi. Kemudian ada adipose cell, ya, ada fat cell. Adipose itu lemak deh, ya. Biasanya kalau di histologis, kalau Anda sudah melihat struktur seperti ini, ya, seperti selnya besar-besar berwarna putih, itu lemak, adipose. Oke. Kalau orang yang gemuk ya biasanya yang putih-putih ini banyak jadinya kalau secara histologis gitu ya. Oke, jadi cukup 3 ini Anda tahu mana yang chief cell, mana yang oxyphil cells, mana yang adipose cell. Oke, di sini Anda bisa lihat chief cell dia lebih terwarnai basofil. Ingat lagi kata tadi basofil artinya dia berwarna biru. Ya, dia terhubung seperti ini banyak sekali ya. Di sepreparat paratiroid tadi, kelenjar paratiroid. Oke, karena dia satu kesatuan dengan tiroid, di gambar ini Anda bisa lihat ini yang ada lumen-lumen ini yang tadi kita bahas tiroid, kemudian paratiroid di sebelah sini ya, di sebelah inferior di sini. Anda bisa lihat di sini yang oksipil sel berwarna pink karena dia acidofil. Oke, sedangkan sel-sel chief cell dia berwarna biru atau basofil. Sekali lagi di sini Anda bisa lihat ini gambaran keseluruhan dari kelenjar paratiroid. Anda bisa lihat ada lemak-lemaknya yang putih-putih ini ya. Kemudian kalau saya zoom di sini Anda juga bisa sekali lagi lihat yang sebelah kiri adalah oksifil, kemudian sel-sel yang besar berwarna pink ini adalah kebalik, yang chief yang ini oksifil yang tengah dan ini adalah sel fatnya atau lemaknya. Lanjut, kita ke berikutnya adalah kelenjar adrenales atau suprarenales. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada, saya lanjut ya. Oke, pada kelenjar ini, histologi struktur ini, pertama yang harus Anda tahu adalah dibagi menjadi 2 bagian. Oke, ada korteks, ada medula. Ya, nanti di belajar tentang ginjal itu juga sama, ada korteks, ada medula. Di otak juga sepertinya ada korteks medula begitu ya, di sistem saraf pusat nanti. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa dia disebut suprarenales, karena dia berada di dekat ginjal. Ya, bagian atas. Supra itu artinya kan superior di atas, renales itu artinya ginjal. Jadi dia bisa disebut kelenjar suprarenales, bisa juga disebut adrenales. Oke, bagian-bagian yang Anda lihat di sini ada korteks dan medula. Medula yang terdalam. Kita akan lihat apa saja sel penyusunnya. Pertama, korteks, Anda lihat di sini bagian terluar ya. Kalau Anda lihat di gambar yang kiri, bagian terluar adalah yang ini, yang G ini atau zona glomerulosa. Di yang kanan, di sebelah kanan dia terbalik, dia yang di paling bawah. Kenapa saya tahu di yang paling di sini? Karena ada kapsul di sini. Kapsul kan paling luar, tadi saya sudah jelaskan. Kalau mendengar kata kapsul, biasanya dia paling luar, karena dia jaringan pembungkus, gitu ya. Oke, jadi ada 3 zona, 3 bagian pada korteks yang Anda harus hafal. Glomerulosa yang ini, kemudian yang tengah fasciculata, kemudian yang terakhir paling dalam adalah reticularis. Secara struktur membedakannya adalah glomerulosa terbentuk seperti glomerulus. Saya tidak tahu apakah Anda masih ingat pelajaran SMA apa itu glomerulus ya, penyusun dari ginjal ya. Jadi dia seperti lingkaran atau seperti U ya, bentuknya U atau lingkaran. Ini glomerulosa. Sedangkan yang terbentuk yang paling luas ini, yang paling besar ini seperti ada 2 sel besar yang ada bersusun berbaris, ini zona fasciculata. Sedangkan yang rapat-rapat paling dalam ada zona reticularis. Seperti reticularis ya bentuknya. Oke, seperti anyaman seperti itu. Yang paling dalam adalah medula. Kita akan lihat di gambar ini, ternyata pada setiap zona-zona tersebut hormon yang dihasilkan juga berbeda-beda. Ya, sama-sama hormon steroid hormon, tetapi di sini ada berbeda-beda ya. Misalkan pada zona glomerulosa ya, yang paling luar di bawah kapsul, Anda bisa lihat dia menghasilkan mineral kortikoid atau di sini contohnya aldosteron yang paling banyak. Ya, aldosteron yang terkait juga dengan homeostasis ginjal.
ya. Jadi dilepaskan ke ginjal, mengontrol misalkan ketika kita dehidrasi, sehingga dia memberitahu, kelenjar ini memberitahu ke ginjal, sekarang kamu harus mengatur jangan sampai kehilangan air dulu karena tubuh sedang dehidrasi, gitu ya. Dia mengatur sel-sel epitel pada struktur ginjal, memaintain tekanan osmotik di sana supaya mencegah dehidrasi lebih lanjut, gitu. Itu pada zona glomerulosa. Yang lainnya di sini vaskulata, gitu ya, bercampur juga dengan retikularis. Sebenarnya ada sel-sel penghasil hormon steroid, yaitu glukokortikoid, kortikosteron dan kortisol, ya. Glukokortikoid di sini, ya. Juga ada yang retikularis menghasilkan seks hormon seperti androsteron, ya, atau hormon androgen, gitu. Saya tidak akan membahas lebih lanjut ke fungsi-fungsinya, ya, karena terkait ini di kuliah sistem reproduksi seharusnya. Di medula di sini ada sel-sel selain sel-sel saraf, ya. Di sini ada disebut simpatetik terminal, ada preglandon. Ini istilah-istilah sel-sel saraf tepi, ya. Jadi ada berkas saraf, nanti kita akan lihat ada berkas-berkas saraf, dan juga ada sel yang menghasilkan katekolamin yang disebut sel kromafin. Kita akan lihat nanti setelah ini, ya. Jadi di sini sekali lagi saya menuliskan ulang apa yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Ada beberapa zona: glomerulosa, fasciculata, reticularis, dan medula. Terkait juga dengan beberapa hormon di sana. Karakteristik yang paling utama di sini adalah kalau Anda ingat menghasilkan hormon dalam berupa steroid. Penyusunnya kan ada lipid, ya. Steroid itu kan dihasilkan dari lipid, gitu ya. Sehingga nanti kita akan bisa lihat sel-sel ini memiliki karakteristik atau bentuk, gitu ya, seperti ada foamy atau seperti dia berlemak begitu. Kemudian banyak lipid droplet, ya. Di sini saya katakan mitokondrianya seperti ada tubular-tubular, gitu ya, karena dia menghasilkan enzim-enzim menghasilkan terkait dengan produksi lipid atau produksi lemak. Begitu juga dengan retikulum endoplasmanya. Saya tunjukkan di sini. Ini adalah kelenjar adrenal. Anda bisa lihat yang pertama, ini, ya. Ini zona apa, deh? Putu Dinda, ini zona apa? Ini saya tunjukkan yang pertama. Mohon maaf Pak, kurang tahu. Zona apa? Belum tahu? Belum. Yang pertama ini adalah zona glomerulosa. Tadi saya katakan bentuknya seperti, Anda lihat seperti glomerulus atau bulat-bulat seperti ini, ya. Berikutnya, Anda tadi kalau masih ingat, fasciculata, sel-selnya berbentuk ini, seperti ini. Artinya dia berjejer atau berbaris, memanjang. Ini perbesaran dari ini preparat yang Anda lihat di belakang itu. Nah, ini zona reticularis, ya, dia lebih padat, ya, menghasilkan seks hormon tadi. Dan ini dia berwarna lebih biru, ya, kita warna lebih kontras, lebih gelap. Di sini bagian dari medulanya, ya, terdiri dari sel-sel kromafin. Kenapa disebut sel-sel kromafin? Karena dengan pengecatan, ya, pengecatan dengan suatu pengecatan disebut kromafin, dia terwarnai seperti ini, sehingga disebut sel kromafin yang menghasilkan katekolamin, gitu ya. Ini yang saya katakan tadi, ini bagian dari zona fasciculata. Ini bukan preparat histologis, ya, tapi transmission electron microscope. Jadi kita bisa lihat lebih detail. Ini satu sel yang sebelah kanan, sebelah kiri satu sel. Ini nukleusnya yang berwarna biru. Anda bisa lihat ini mitokondrianya, ada tubular-tubularnya. Kemudian Anda bisa lihat semacam putih-putih ini, ya, karena terkait dengan produksi steroid. Kemudian ada yang berwarna ini, abu-abu ini, ya. Ini adalah lipid dropletnya, lipid-lipidnya, ya. Jadi kekasan atau umum sel-sel yang menghasilkan steroid dia seperti ini, banyak lipid dropletnya. Ini juga sel-sel kromafin, Anda bisa lihat, ya, ada granul-granul yang lihat gambar ini, ya. Jadi hormonnya dihasilkan berupa granul di dalam selnya, ya. Dia menghasilkan katekolamin tadi, ya. Ini ada berkas saraf juga di sini. Di sini barangkali susah terlihat, ya, kecuali dengan mikroskop elektron. Kalau di lab juga agak sulit untuk melihat, gitu ya. Yang penting Anda paham saja bahwa di bagian medula itu ada sel kromafin. Yang terakhir, pankreas.
Tadi di awal saya tanyakan eksokrin endokrin karena pankreas ini unik, ya. Dia memiliki kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Oke, untuk eksokrin saya tidak akan membahas lebih jauh. Biasanya ini masuk ke kuliah sistem pencernaan, gitu ya, karena dia menghasilkan enzim atau menghasilkan granul-granul zimogen. Ya, saya tidak, ya SMA biasanya diajarkan itu, ya, terkait dengan enzim pada usus 12 jari itu pada saluran pencernaan. Nah, eksokrin tadi saya tanyakan di awal, dia memiliki suatu saluran atau duktus. Anda bisa lihat di gambar ini, ya. Yang sel-sel yang eksokrin di sini ada pankreatik asinar sel. Anda lihat yang berwarna biru ini, berwarna biru. Di dalamnya ada salurannya, ya, sehingga disebut eksokrin. Nah, 98% sel-sel dalam pankreas itu terdiri dari sel-sel ini, pankreatik asinar sel ini. Ya, kalau Anda lihat di gambar ini, ya, ada semacam duktus atau semacam tabung saluran menyalurkan enzimnya atau hormonnya dari sini, dari pankreas menuju ke saluran pencernaan. Nah, yang endokrin yang mana pertanyaannya? Endokrin di sini hanya 2% dari struktur ini, dari struktur pankreas. Dalam bentuk struktur yang disebut islet of Langerhans. Di SMA barangkali dibilang pulau-pulau Langerhans. Ya, ini islet of Langerhans. Islet itu pulau, ya. Saya dulu di Scotland, ketika saya jalan-jalan ke kepulauan-kepulauan, di sana mereka tidak menyebut island. Di sana mereka menyebut isle. Ya, ini sama artinya pulau. Gitu, isle gitu. Oke, jadi Isle of Langerhans di sini tersebar di pankreas. Terdiri atas apa? Ada alpha sel, ada beta sel, ada delta sel, ada polypeptide pancreatic cell, PP cell. Ada buku yang tidak mencantumkan PP cell, ada yang mencantumkan. Oke. Nah, yang menghasilkan insulin, ya, Anda lihat di gambar ini, hormon yang saat ini paling penting, ya, karena Indonesia cukup banyak orang yang penyakit diabetes mellitus gitu, karena fungsi insulinnya terganggu atau fungsi pankreasnya terganggu dalam menghasilkan insulin. Contohnya ini, gitu ya. Ini sel beta, gitu ya. Secara histologis kita juga tidak bisa membedakan secara langsung, ya, antara sel-sel ini kecuali dengan pengecatan imunohistochemistry seperti ini. Jadi insulinnya yang terwarnai warna orange seperti ini, coklat seperti ini. Sel-selnya sama di belakang ini, sama semua, terlihatnya sama, gitu ya. Nah, sama seperti ini Anda lihat, ya. Saya katakan tadi ada sel tipe A, sel tipe B menghasilkan insulin. Tipe A itu glukagon. Jadi kalau insulin itu terkait dengan regulasi penyerapan gula darah, ya, gula dari dalam darah, gitu ya, ke sel-sel, misalkan ke otot, gitu ya, terkait dengan regulasi metabolisme karbohidrat, gitu ya. Glukagon itu sebaliknya, ya. Jadi glukagon itu justru dia mensintesis atau merilis glukosa dari liver ke darah. Kalau insulin dia menyerap, kebalikannya, gitu. Ya, jadi ada beberapa sel. Nah, Anda bisa lihat di sini, ya. Ini yang sel-sel di sekitar ini yang berwarna lebih gelap ini adalah sel-sel eksokrin, sedangkan yang endokrin yang ini, ya, islet of Langerhans. Kalau Anda lihat di gambar di bawah ini seperti pulau-pulau ini. Oke. Yang gambar di kanan ini ya, teknik pengecatan saja untuk membedakan alpha sel dan beta sel, begitu. Oke. Yang penting di slide ini Anda paham saja mana yang islet of Langerhans. Oke, sama juga dengan ini, ya. Saya selalu memberikan Anda gambaran real seperti ketika diamati di mikroskop di lab, gitu ya, sehingga tidak hanya Anda melihat dari ilustrasi saja, tapi juga preparatnya seperti apa, gitu. Nah, ini endokrin, Anda lihat pankreas, kemudian Anda bisa lihat di sini yang gambar kiri ini ada islet of Langerhans. Ini juga sama dari sumber yang berbeda. Oke, saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Di sini summary-nya saya mencantumkan tabel agar Anda bisa melihat, oh, di kelenjar pituitary ada dua bagian penting, ya. Tadi saya jelaskan paling banyak tadi anterior dan posterior. Kemudian yang acidofil itu apa saja, gitu ya. Ini ada mamotrop itu sama dengan laktotrop, sama saja sebenarnya, menghasilkan prolaktin di sini. Ya, kemudian ada beberapa sel basofil, kemudian di sini ada saya jelaskan tadi posterior tadi menghasilkan hormon vasopresin dan oksitosin, gitu ya. Di kelenjar tiroid tadi saya jelaskan ada sel-sel folikular, ya, menghasilkan hormon tiroid dalam bentuk koloid tadi. Parafolikular sel tadi saya jelaskan juga menghasilkan kalsitonin. Paratiroid ada chief cell tadi, ya, saya jelaskan ada chief cell, ada oksifil tadi. Kemudian di sini juga
zona-zona yang ada pada kelenjar adrenal. Ya, baik itu pada korteks maupun pada medula. Kemudian pineal gland, jangan lupa ada sel pinealocyte menghasilkan melatonin, ya, didapatkan di area hipotalamus. Kemudian pankreas, terutama yang endokrin, ya, kita tidak membahas lebih jauh eksokrin, ada alfa, beta, delta, gitu ya, menghasilkan apa saja di sana, gitu. Jadi histologi Anda cukup tahu perbedaan satu struktur dengan lainnya dilihat dari pengecatannya tadi, asidofil, basofil tadi, kemudian juga selnya apa saja, kemudian kira-kira apa sih yang dihasilkan, gitu ya. Perkara nanti lebih jauh bagaimana hormon itu diregulasi dalam tubuh itu lebih ke fisiologi, begitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita ini referensinya, kita akan mulai kuis setelah ini. Oke, masih ada waktu ya. Ada pertanyaan dulu? Korti bagaimana? Bisa langsung kuis atau bagaimana? Bisa, Pak. Oke. Oke, ya saya harap Anda paham ya. Sekali lagi, kalau Anda susah memahami, Anda bebas bertanya dengan saya. Ya, saya tidak suka dianggap sebagai dosen yang ditakuti gitu ya. Saya lebih suka dianggap sebagai teman diskusi ya. Saya biasa dengan beberapa mahasiswa saya di sini setelah kuliah kadang ada yang WhatsApp, ada yang bertanya gitu. Atau mungkin di kesempatan lain gitu. Terutama biasanya sebelum ujian, biasanya banyak yang nanya biasanya. Oke. Itu dari saya. Sekarang tadi saya lupa menyampaikan ke Korti ya, karena Anda kan berapa orang nih? 57, 58 atau 57 deh? 57, Pak. 7, oke. Nah, link Nearpod ini, kuis ini hanya muat 40. Oke, makanya saya bagi dua, saya buat dua link. Yang nomor ganjil bisa menggunakan link ini. Yang kiri, 6H2YR. Yang kanan bisa menggunakan link ini. RXZWB ya. Nanti ada 10 soal, satu soal dikerjakan sekitar ada yang 30, ada 35 detik. Silakan nanti, soalnya tidak jauh dari apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi Anda punya gambaran seperti apa soal yang akan saya tanyakan ketika ujian. Kurang lebih formatnya akan seperti itu maksudnya. Ininya. Metode pertanyaannya atau metode ujiannya. Oke, saya belum membuka linknya, saya harus stop share dulu. Pastikan Anda yang bernomor ganjil sudah mencatat dulu kode-kode ini, bisa di screenshot atau bisa di foto dulu ya, karena saya mau stop share. Sudah bisa saya stop share atau belum? Sudah ya? Karena saya harus mengaktifkan link kuisnya. Oke, semoga nanti bisa sebentar. Saya buka link yang untuk yang ganjil dulu. Saya buka sebentar. Oke, yang 6H2YR. Oke. Sebentar. Oke, sudah saya buka. Jadi Anda di aplikasi, Anda tidak harus sign up ya, tidak harus mendaftar. Anda bisa login tinggal menggunakan nama. Ya, Anda bisa memilih karakter di sana. Bisa memilih karakter, kemudian Anda bisa, oke, sudah ada beberapa nama nih. Ismia Megi sudah join, oke. Yang lain saya buka dulu untuk yang link yang nomor genap. Oke, sebentar. Ditunggu ya. Oke, sudah saya buka. Wah, sudah ada nih Ade Saraswati. Oke.
Oke, saya akan nunggu sampai kurang lebih berarti sekitar 20 lebih ya berarti ya dari masing-masing. Oke. Oke, sudah 13 di masing-masing grup. Ada lagi yang lain? Kalau ada yang tidak bisa di chat ya, supaya teman-temannya tidak menunggu gitu ya. Kalau memang bermasalah device-nya. Kalau tidak menggunakan HP, pakai laptop juga bisa deh, langsung nearpod.com dan join gitu ya. Oke, sudah nomor genap sudah 19. Nomor ganjil masih 17, 18. Oke. Semoga saya tidak salah link. Kemarin yang kelas B kemarin salah link saya. Dan mahasiswanya tidak memberitahu saya. Sudah dikerjakan sampai nomor 7, ternyata soal-soalnya soal-soal untuk kuliah setelah UTS itu padahal. Bukan kuliah tentang endokrin, kuliah tentang ginjal malah. Oke, sudah 21 di nomor ganjil, 20 di nomor genap. Oke. Silakan yang lain, kita masih punya waktu 20 menit. Dua satu dan 2, oke, 21. Oke, yang lain lama join karena milih karakter kayaknya. Ini yang lain off cam-nya lebih banyak nih. Kalian di pertemuan pertama kemarin rajin on cam, sekarang off cam semua. Ini Dava yang dari tadi saya lihat on cam dia. Oke, yang ganjil sudah 25, genap 22. Oke, oh ini bertambah lagi 27. Oke, berarti sudah berapa nih? Sudah 51 sekarang. Masih ada 6 yang belum. Oke, sudah 53. Saya beri waktu 1 menit lagi. Tidak ada lagi? Oke, sudah 54. Cukup? Barangkali yang lain kesusahan sinyal atau hanya login saja di Zoom nih, jangan-jangan. Oke, saya mulai ya. Di masing-masing sudah 27. Oh, ada 28. Oke, ada yang bertambah lagi. Sudah 55. Berapa orang di sini, Dek? 57 kan? 57 ya. Mohon izin Pak, saya Ya. masih ada gangguan sinyal Pak. Oke, baik ya. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, saya mulai berarti ya. Sebentar. Dari yang ganjil dulu, sebentar ditunggu. Saya start game. Oke, silakan deh. Kalau yang bergambar, silakan dipencet tombol zoom-nya.
ada gambar, ada kaca pembesar, silakan ditekan. Jadi terlihat gambarnya. Oke, yang sebelah yang genap ini banyak yang benar nih, ini fundibulum. Oke, diingat lagi tadi, kalau berwarna merah, apa jawabannya? Merah atau pink biasanya? Oke, banyak yang betul. Asidofil ya jawabannya. Oke, ini sel-sel glia pada hipofisis, kelenjar hipofisis atau apa gitu ya. Tadi yang pertama yang saya jelaskan. Oke, dia pada ini deh ya, pada pituitari bagian posterior ya, jadi jawabannya pituitide. Nah, ini paling gampang. Pada kelenjar pineal, ada struktur sel yang menghasilkan melatonin. Oke, jawabannya jelas pinealocyte ya. Pada pineal ya selnya pinealocyte gitu ya. Oke, diingat lagi. Pada tiroid, ada sel yang berperan dalam sekresi kalsitonin. Tadi di tiroid ada dua yang saya jelaskan. Ada dua sel tadi. Oke, parafolikular jawabannya ya. Kalau folikular hasilnya adalah hormon tiroid. Parafolikular berarti hormonnya kalsitonin. Oke, ini yang tadi Anda lihat tadi yang berwarna pink. Apa itu tadi? Pada lumen tadi. Oke, jawabannya koloid ya.
koloid pada lumen thyroid follicle. Zona yang terluar. Tadi saya tanyakan ke siapa tadi itu. Oke, banyak yang benar ini. Oke, banyak yang betul. Zona glomerulosa ya. Bagus. Nomor 9. Ada sel-sel tadi, sekresi katekolamin. Kalau Anda lihat di gambar, dia berada pada bagian terdalam atau pada medula. Tadi saya jelaskan tadi, paling dalam ada medula, menghasilkan hormon katekolamin. Saya sudah bilang medula, berarti tidak mungkin jawabannya B, kan? Tidak mungkin korteks gitu. Oke, kromafin ya, sel kromafin tadi di slide-slide akhir tadi itu. Oke, yang terakhir mengenai pankreas. Terkait dengan hormon apa? Insulin, terkait dengan diabetes mellitus tadi saya jelaskan ada alfa, delta, beta. Sel mana yang menghasilkan insulin? Oke, yang grup genap yang paling banyak benar, yang ganjil malah banyak salah. Oke, kita sudah dapat pemenang. Di HP kalian bisa terlihat pemenangnya siapa? Bisa tidak? Bisa ya? Oke. Di grup ganjil ada Dentino Asmara Putra, ada orangnya? Ada dokter. Yang mana? Saya belum lihat. Dentino, yang mana ini? Saya dokter. Bisa raise hand? Oke. Bagus deh ya, berarti Anda benar berapa berarti tadi itu? Saya nggak perhatikan. 8 kayak dokter. 8, oke. Baik, berarti Anda memperhatikan. Yang grup genap ya, Ingrid Cantika Amboina yang mana? Ada orangnya? Ada Pak, saya Pak. Oh ya, oke. Oh yang tadi chat ini ya, bermasalah ininya, jaringan ya. Oke, saya close sebentar. Oke, jadi Anda sekarang bisa ada bayangan ya, seperti apa yang ditanyakan gitu ya, kalau dari kuliah histologi begitu. Sebelum saya tutup, sekali lagi ada komentar atau ada pertanyaan? Anda setuju tidak kalau setiap selesai kuliah saya berikan kuis seperti ini, maksud saya? Setuju ya? Gitu ya. Jadi ada, oke. Setuju, Pak. Oke, jadi ada interaksi, kemudian Anda juga bisa belajar begitu ya. Nanti juga nanti kan saya kirim ke Korti ininya PowerPoint-nya. Biasanya memang setelah tadi slide tadi kan hanya sampai di kuis, biasanya saya tampilkan juga beberapa gambar tambahan di belakang supaya Anda bisa belajar ya langsung tanpa harus membuka buku lagi ya. Saya menggunakan banyak referensi begitu. Oke. Sekali lagi mana Kortinya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup? Nah, supaya Anda istirahat setengah jam. Berarti kita ketemu lagi setelah UTS berarti ya? Ya, betul tidak? Ya, setelah UTS ya untuk kuliah. Saya masih ada 2 kali lagi kalau tidak salah. Ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya yang ingin menyampaikan terima kasih atas Anda, partisipasi Anda, terutama Anda yang dari tadi on cam, kemudian sudah memperhatikan, dan kemudian juga tadi ternyata ada
terutama yang di genap ya, tadi kayaknya banyak yang benar jawabannya. Begitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, kemudian barangkali saya bicara terlalu cepat juga karena ya konsekuensinya memang endokrin paling banyak materinya. Dan memang di FKIK juga yang paling susah dipelajari adalah blok endokrin dibandingkan yang lain begitu. Oke, tapi saya tetap terbuka jika Anda ingin bertanya, Anda bisa hubungi saya ya via WhatsApp, via Instagram, terserah. Begitu. Kita tutup dengan doa ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat begitu ya. Meskipun Anda masih malu-malu bertanya ya, saya tidak tahu kenapa gitu ya. Oke. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih adik-adik semua, semoga sukses untuk UTS-nya nanti ya. Oke. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi. Saya izin ini dulu, apa namanya, dokumentasi dulu. Oke. Kalau ada yang